Shalom Aleihim, Bisem Yeshua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini ya. Konteks waktu tubuh kebangkitan. Konteks waktu tubuh kebangkitan. Bapak Ibu Saudara, konteks waktu tubuh kebangkitan ini menjadi penting ketika kita mau memahami yang namanya tentang terutama kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara ya. Tubuh kebangkitan adalah setelah Yesus bangkit dari kematian, dari kubur ya. Yang di dalam Matius itu ada di pasal 28. Begitu Matius 28 mulai ayat 1 itu tubuh kebangkitan ya, Yesus bangkit ya. Kemudian kalau Markus itu mulai pasal 16. Markus 16 ayat 1. Kemudian kalau Lukas itu Lukas 24. Ya, kalau Yohanes itu Yohanes 20. Jadi saya ulang, mulai dari Matius pasal 28, Markus pasal 16, Lukas pasal 24, Yohanes pasal 20. Itulah Yesus tubuh kebangkitan. Nanti diceritakan tentang tubuh kebangkitan. Semua perkataan Yesus pada waktu tubuh kebangkitan, perkataan langsung Yesus itu ditulis pakai huruf merah. Perkataan langsung ya. Contohnya misalnya Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu kan perkataan langsung Yesus, ditulis pakai huruf merah. Demikian pula misalnya di dalam Yohanes ya, Yohanes atau Lukas 24 deh ya, Lukas 24 ayat 36 misalnya ya. Lukas 24 itu kan Yesus sudah bangkit di ayat 36 sorry. Lukas 24 ayat Lukas berapa ya? Ya oke lah, Lukas di dalam ayat 24 itu asal ada perkataan Yesus langsung berarti tubuh kebangkitan. Misalnya Yohanes 20 itu misalnya di ayat 17. Aku mau ke Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Itu ditulis pakai huruf merah. Perkataan langsung Yesus ya. Kalau yang ini Anda tidak bingung deh ya. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya, Anda membaca Alkitab itu tidak bingung. Begitu masuk kitab Wahyu, kebanyakan bingung. Wahyu pasal 1, Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3 ya. Ceritanya Yesus itu, walaupun Yesus sudah naik ke surga waktu itu ya, lalu dalam roh Yohanes diizinkan ketemu dengan Yesus di Pulau Patmos. Ya, di darat nih, di bumi nih ya. Di bumi, di Pulau Patmos, Yesus bertemu dengan Yohanes di dalam roh. Karena di dalam Wahyu pasal 1 kan ditulis di dalam roh ya. Lalu terjadi dialog, perkataan langsung Yesus yang berdialog dengan Yohanes yang di Pulau Patmos ditulis pakai huruf merah sebab Yesus sedang di bumi sebagai tubuh kebangkitan ya. Oke. Ini beda dengan ketika Yesus sudah naik ke surga di Wahyu pasal 4. Yesus ngomong kepada Yohanes, Yohanes, naiklah kemari. Barulah di pasal 4. Itulah di surga. Yohanes diajak di dalam roh naik ke surga. Lalu nanti keliling-keliling muter-muter di kitab Wahyu itu. Beberapa diselingi pakai huruf merah ya, ngomong pakai huruf merah, turun ya. Wahyu 16 itu ada huruf merah sedikit. Kemudian nanti di Wahyu 22 sehabis muter-muter turun lagi ke bumi lagi. Di dalam Wahyu 22 ayat 13 Yesus ngomong lagi. Perkataan langsung Yesus pakai huruf merah ya. Ya. Jadi yang sering menjadi masalah adalah Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3. Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 ini sama persis dengan kondisi Yesus tubuh kebangkitan di bumi. Cuman beda waktu. Ya. Kalau
tubuh kebangkitan di bumi itu kan hanya berlangsung 40 hari toh, dari Yesus naik ke surga 40 hari kemudian. Nah, kalau yang di kitab Wahyu itu Yesus sudah naik ke surga, lalu di dalam roh Yohanes diizinkan ketemu sama Yesus, tentu saja di bumi ya. Di bumi, Wahyu pasal 1, pasal 2, pasal 3 ngomong-ngomong soal jemaat. Ini ada jemaat Efesus, jemaat Smyrna, jemaat Pergamus, jemaat dan lain sebagainya ya. Jadi clear, itu Yesus tubuh kebangkitan ya. Yesus itu kalau di surga sebagai roh, kemudian kalau dia dalam roh ketemu dengan seseorang ya. Dalam hal ini Yohanes di Pulau Patmos, maka Yesus menyatakan dalam tubuh kebangkitan. Bedanya apa? Tubuh kebangkitan ini sama-sama bisa dilihat, tetapi beda dengan waktu di bumi. Kalau di bumi kan masih begitu. Nah, kalau yang tubuh kebangkitan yang dari surga ini sudah matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik ya. Jadi beda ya. Itu belum di surga. Begitu Wahyu pasal 4, nah pintu surga terbuka. Barulah itu Yesus yang tubuh kebangkitan. Beda. Kalau yang waktu tubuh kebangkitan ini masih bisa dideskripsi. Punya kepala, punya mata, punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya rambut. Itu waktu tubuh kebangkitan. Begitu naik ke surga udah nggak bisa. Contohnya Wahyu 4 ayat 3. Description-nya cuma seperti permata yaspis gitu doang. Mana kepalanya nggak ada. Ya nggak bisa dideskripsikan karena sudah roh ya. Ya tubuh kebangkitan juga roh, tapi ini roh dalam tubuh kebangkitan ya. Ya clear ya. Jadi jangan sampai kita ini gagal memahami. Itulah konteks waktu tubuh kebangkitan sampai Wahyu pasal 3. Jadi kalau Bapak Ibu semua membaca kitab Wahyu sampai Wahyu pasal 3, lalu di situ ada tertulis aku akan duduk bersama Bapakku di tahtanya. Itu waktu di Yesus menyatakan diri sebagai tubuh kebangkitan. Dibuktikan dong, betul, dibuktikan naik ke Wahyu 4 ayat 2. Ternyata yang duduk di surga cuma seorang. Jadi tidak ada lagi tuh Bapa, Yesus duduk bersama Bapaknya di tahtanya. Ya, bersama Bapakku di tahtanya artinya ternyata yang duduk di tahta surga ya Yesus sendiri sebagai Tuhan Allah maupun sebagai Allah. Ya. Ya. Jadi clear ya. Jadi jangan sampai kita gagal memahami tentang konteks waktu tubuh kebangkitan ya. Ini very simple kok, sangat mudah sehingga benar 100% di surga tidak ada Bapa. Itu benar 100% ya. Wahyu pasal 3 masih ada Pak. Iya kan sudah dibilang Wahyu pasal 3 Yesus menyatakan diri dalam tubuh kebangkitan. Itu bukan di surga. Di surganya nanti naik deh ke Wahyu 4 ayat 1. Mulai di surga 41 ayat 41 ayat 42. Wahyu 4 ayat 2 maksudnya. Terus sampai nanti akhir kitab Wahyu ya. Itu dibawa keliling-keliling ceritanya. Yohanes itu keliling ke surga, nanti terus dia lihat begini, lihat penghakiman dan lain sebagainya. Di Wahyu pasal 2 turun lagi ke bumi lagi, terus Yesus ngomong gini, aku Alfa Omega. Di Wahyu 22 ayat 13. Jadi Anda bisa bayangin ya, dari bumi ke Yesus ketemu sama Yohanes di bumi, tubuh kebangkitan, lalu keliling-keliling, muter-muter, lihat surga lah, lihat nantilah, lihat bagaimana bumi baru dicipta di dalam roh. Nanti diajak balik lagi, udah ya Yohanes ya, aku Alfa Omega, pakai huruf merah lagi, pakai tubuh kebangkitan lagi, terus datanglah segera Tuhan Yesus. Nah gitu ya, itu ingat perkataan langsung Yesus ya di dalam Alkitab yang ditulis pakai huruf merah ini, makanya belajar Alkitab pakai huruf merah, yang ada huruf merah, huruf hitam itu jauh lebih ini ya. Ya saudara ya, tetap kami bersyukur ya karena banyak orang ingin tahu seperti ini loh, tapi orang nggak pernah dengar ya. Kita puji Tuhan bisa dibuka seperti ini ya, meskipun ya saya sih nggak akan surut ya, meskipun dimaki-maki janda anak 5 ya.
Janda anak 5 maki-maki pendeta ya, nggak ngaruh apa-apa bagi saya ya. Ya, janda stres kali janda anak 5. Ya. Ya, nggak ngaruh apa-apa bagi saya ya. Baik, padat, singkat, dan clear. Konteks waktu tubuh kebangkitan. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu Saudara tetap semangat sebagai pemberita-pemberita Yesus Allah yang benar ya. Jangan pernah bergeser sedikit pun, karena disitulah Yesus sebagai Allah itu sangat keras kalau urusan keimanan ya. Jangan sampai kita masih Bapa dalam nama Yesus dan lain sebagainya ya. Itu sama sekali tidak ada. Di surga sama sekali tidak ada Bapa ya. Yang ada di surga adalah Yesus sebagai satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan Allah, satu-satunya penguasa di surga, satu-satunya yang duduk di tata surga. Ikut sekolah Alkitab Bapak Ibu Saudara supaya bisa mengerti hal-hal seperti ini. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Gimana Pak? Dimaki-maki janda anak 5. Janda bolong anak 5. Janda bolong kan tumbuhan ya, apa itu jenis tumbuhan ya. Janda bolong punya anak 5 itu. Janda bolong punya anak 5, nggak tahu, mungkin stres atau apa ya. Kita nggak ngerti ya. Baik, tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandian MPS. Haleluya, amin.